Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ulangi lagi, saya penasaran. Semangat apa sudah kekenyangan opor ayam kemarin lebaran? Belum. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin, wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin, wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para guru, para ustadz, ustadzah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Dr. Haji Elon Suklani MPD. Beliau adalah dosen saya ketika saya kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Lama tak jumpa dan ternyata hari ini berjumpa. Tidak beda seperti dahulu kala, masih katon nome, awet nom, awet muda, alhamdulillah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan keluarga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Bapak RW, tidak lupa pula yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Panji Hidayah, Ibu Haja Imah, yang kita semua senantiasa berdoa untuk beliau, senantiasa semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kekuatan baik lahir maupun batinnya, sehingga beliau senantiasa membersamai kita untuk senantiasa berdakwah di bawah Panji Hidayah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, tidak lupa pula Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Majelis Taklim Panji Hidayah. Yang tadi saya dengar-dengar konon katanya ini bukan hanya dari Panji Hidayah, tapi juga banyak dari majelis taklim lainnya. Ada majelis taklim apa saja Bapak Ibu? Ada majelis taklim Mar'atus Sholihah. Ada apa lagi? Uswatun Hasanah. Ada apa lagi? Wis pokoknya kayak mengkonon lah saking akehe. Teman. Yang semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, amin. Diberikan kekuatan untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis taklim. Karena tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini kecuali majelis ilmu. Kata Nabiullah Muhammad, majelis ilmu itu termasuk raudhatum min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Jadi kalau kita mau tahu taman surga itu seperti apa, maka hadirlah di majelis-majelis ilmu. Maka apa bedanya Ustaz? Bedanya dengan taman surga beneran nanti kelak di yaumil akhir. Bedanya kalau di taman surga beneran itu makanannya macam-macam. Ada anggur, ada jeruk, ada ayam bakar, ada sate, wis macam-macam. Tapi di taman surga di dunia ya panganannya sana rengginang, buras, lemper, rempeyek, ya mengkonon iku. Namanya juga surga-surga
surga-surgaan. Kapan kita mendapatkan surga yang beneran Ustaz? Nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirlah di majelis-majelis ilmu. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hadir di majelis-majelis ilmu, menempuh perjalanan untuk hadir di majelis taklim, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka apabila Bapak Ibu sekalian perhatikan, dulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya yang ada di Madinah terkait ada peperangan besar yang akan dilakukan oleh kaum muslimin atas orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya di Madinah, siapa di antara kalian yang mau ikut jihad, kata Rasul. Maka kemudian para sahabat pun semua mengangkat tangan, isun melu Rasul, isun melu Rasul, isun melu Rasul. Hampir semua orang-orang Madinah mereka ingin ikut serta dalam jihad fi sabilillah. Melihat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Apa kata Allah? Janganlah semua orang-orang yang beriman ikut serta dalam medan jihad. Hendaknya ada sebagian di antara mereka yang tetap berdiam diri di Madinah. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari ilmu agama. Jadi kalau kita hadir di majelis taklim termasuknya kategori jihad fisabilillah. Yang penting niatannya benar, niatannya lurus. Apa itu? Ingin mengkaji ilmu agama. Emang ada Ustaz orang hadir di majelis taklim niatannya bukan untuk belajar ilmu agama? Oh ada. Ibu rajin bisa di majelis taklim, kenapa sih? Lumayan oleh rengginang. Ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Di uang pengen baru. Rajin mangkat yang majelis taklim lumayan oli rengginang, oli lemper. Penyakitnya ibu-ibu di majelis taklim itu ada dua. Yang pertama barlen sama tulen. Barlen itu apa Pak Ustadz? Barlen itu pas bubar. Yang kedua yang lebih parah lagi, tulen. Apa Pak Ustadz tulen lu? Masin jentul bae wis lalen. Anak ini kan sing kaya mengkonon. Ndi wong pen weruh. Masih jentul bae wis kelalen. Ngerti jentul? Masih duduk saja udah lupa. Ditakoni ning batur, mau Ustaz ngomong apa? Embuk itu gak lalu. Terlalu. Majelis taklim sana-sana. Kalau majelis taklim sini insyaallah enggak beda jauh. Itu penyakit ibu-ibu majelis taklim yang pertama. Yang pertama barlen sama tulen. Penyakit yang kedua apa? Terkait dengan snack, terkait dengan makanan. Penyakitnya ibu-ibu biasanya kalau misalnya ada makanan di pengajian dimasukin ke tas, lesep, selep-sep, lumayan. Enggo anak, enggo laki ning omah, enggo ponakan, enggo mantu. Ternyata seminggu 2 minggu kelalen. Pas mau berangkat ke pengajian lagi rogo-rogo tas ci anak apa? Ya Allah buras minggu wingi. Anak ning ngene sing kaya mengono. Endi wong aben weruh. Memang ibu-ibu majelis taklim kebanyakan kayak gitu. Kalau ada makanan semangat masukin ke tas. Pas nyampe rumah kelalen baru ketahuan seminggu kemudian rogo-rogo lo apa ya buras lemper ya wis semegabe. Weruan bae wae ya. Tapi meskipun begitu, insya Allah kita senantiasa mendapatkan berkah dari majelis ilmu. Allahumma amin ya rabbal. Jadi kita ngaji itu hadirin tujuannya bukan semata supaya kita paham, bukan hanya semata supaya kita alim, jadi ustadz ustazah, jadi nyai, bukan. Tapi tujuannya kita hadir di majelis taklim juga kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau misalnya kita mencari ilmu di majelis taklim kayak kita sudah paham yang namanya majelis taklim, datang ke pengajian pembahasannya paling ya munyer mengkonon iku. Munyer masalah rukun Islam, munyer masalah rukun iman, munyer lamun bulan puasa cerame tentang
puasa, lamonan Rajab selame tentang Isra Mi'raj, lamonan Maulid selame tentang Maulid. Ya munyer we. Makanya kita hadir di majelis taklim tujuannya bukan juga kita mencari ilmu. Kalau masalah ilmu kayaknya kita sudah paham. Sehingga apa berikutnya yang kita cari? Yakni keberkahan ilmu. Kita mendapatkan keberkahan ilmu yang itu dicurahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itulah tujuan kita berikutnya ketika kita hadir di majelis taklim. Maka ketika kita ngaji, jangan kita kemudian kedepankan hawa nafsu. Kalau kita hadir mengedepankan hawa nafsu, kita yang ada nanti malah sombong. Napa sih kudu mangkat-mangkat ning majelis taklim paling serame mengkonon-mengkonon iku. Napa sih kita harus rajin datang ke pengajian paling seramai langkah maning silaturahmi isun gak wis paham mengkonon mah. Bukan hanya sekedar kita supaya paham, tapi kita berkahnya di sini. Kita silaturahim, kita saling bersalam-salaman antara satu dengan yang lainnya. Di mana Nabi Allah Muhammad SAW dulu pernah menyampaikan, "Ma mim muslimaini yaltaqiyani yatasafahani," kata Rasul. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu di antara keduanya kemudian saling bersalam-salaman antara satu yang lainnya, maka tidak ada balasan kecuali kata Allah keduanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua orang muslim bertemu. Pas ternyata di sini majelis taklim Panji Al Hidayah dudu siji loro uang, akan tetapi puluhan bahkan ratusan hadir di sini. Kita saling bersalam-salaman antara satu dengan yang lainnya, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah selesai pengajian ini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita ini ketika puasa kemarin kita berarti sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan kita melaksanakan puasa, dengan kita melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, dengan kita melaksanakan tadarus Al-Quran, berarti kita di situ selama Ramadan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah cukup hubungan kita dengan Allah yang diperbaiki? Ternyata tidak. Berikutnya yang harus kita perbaiki adalah sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk 1 Syawal, masuk Idul Fitri, biasa orang-orang Islam di Indonesia saling berkunjung, saling bertamu, saling silaturahmi, saling bermaaf-maafan ya, pangapura isunnya, mohon maaf lahir dan batin ya, bari tangan yang ngerogok ke anak lemper dia. Saling bersalam-salaman. Tujuannya apa? Tujuannya agar hubungan kita dengan sesama manusia pun menjadi baik. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah baik, tapi hubungan sesama hamba Allah tidak baik. Padahal Allah sendiri menyampaikan kita harus senantiasa memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Emang ada dalilnya Ustaz? Oh ada. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Surat apa Bapak Ibu? Ayat berapa? Catat. Tadi Pak Elon menyampaikan tolong dicatat. Lamun beli dicatat bakalan bar pas bubar. Bahkan ada yang lebih parah, bukan hanya barlen, tulen masin jentul bewes lalen ya. Allah menyampaikan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Seseorang akan dijadikan hina hidupnya, sengsara hidupnya, susah hidupnya, illa bihablim minallah, kecuali orang-orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, wa hablim minan nas, dan mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kita kalau punya hubungan yang baik dengan Allah, enak adem aja hidup kita.
seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tahu bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang kalau punya hubungan yang baik dengan Allah, jangankan masalah sepele yang sedang dihadapi, masalah besar sekalipun ia akan tetap tenang untuk menghadapinya. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, jangankan masalah besar, masalah sepele sekalipun akan dianggapnya sebagai sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Maka jangan heran apabila kemudian ada orang sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit-sedikit minum obat, sedikit-sedikit mau gantung diri. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, ada masalah dalam hidupnya, ya Allah, isun utangnya pirang-pirang, segala macam diutangi, sampai warung Madura utangnya pirang-pirang. Dia tidak kepikiran untuk mencari jalan pintas. Dia hamparkan sajadahnya di keheningan malam. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Orang punya hubungan yang baik dengan Allah, pusing dasmet endase mumet, ngurusi laki singarane ngudut bae, ngurusi anak pada dolan, pusing dia. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, tapi kelihatan yang namanya rumah tangga tidak menjadikan ia hidup tenang. Ia hamparkan sajadah, kemudian ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi darinya. Ini orang-orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Tapi orang yang nggak punya hubungan yang baik dengan Allah nggak kayak gitu, Bu. Ndak saya pusing, yang datangnya kemana? Karaoke. Ndak saya pusing, datangnya kemana? Diskotik. Ndak saya pusing, datangnya kemana? Ke tempat-tempat maksiat. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak orang yang dia stres menghadapi masalah hidupnya, sampai-sampai banyak diantara yang mereka banyak yang melakukan bunuh diri. Tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua apa selain hubungan yang baik dengan Allah? Kita pun harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Orang kalau punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, Pak Bu, enak hidupnya. Kita mau mudik bentar lagi lebaran, kita punya tetangga, sama tetangga kita akrab, tinggal nitip saja kita sama tetangga, Bu Haji punten, saya mau mudik pulang kampung. Berapa hari, Bu? Cuma seminggu lah, 2 minggu paling lama-lama. Tolong punten isun duwe manuk, isun duwe kucing, isun. Tetangga dititipi kucing, dititipi manuk pisan. Kira-kira enak atau tidak, ibu-ibu? Kita punya hubungan yang baik dengan tetangga, enak atau tidak? Kita punya hubungan yang baik dengan kawan, enak atau tidak? Kita punya hubungan yang baik dengan saudara, enak atau tidak? Enak, tenang. Tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan tetangga, dengan kawan, dengan saudara, dengan teman, keder, pengen mangkat-mangkat di luar kota, jangankan 2 minggu, seminggu, sehari 2 hari saja dia pikiran dia pengen dititip nangling siapa, 2 kucing, 2 manuk, manuk pentet, manuk blekok, bingung. Maka di sini kita beridul fitri, berarti kita coba untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah diperbaiki hubungan kita. Kapan? Ketika bulan Ramadan. Kita banyak tadarus Al-Qur'an, kita selesai sholat tarawih tadarus Al-Quran, selesai kita sholat subuh tadarus Al-Quran, bahkan selesai kita sholat 5 waktu kita banyak tadarus Al-Quran. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai Ramadan, masuk Syawal, baru berikutnya kita perbaiki hubungan yang baik dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Maka alhamdulillah majelis taklim meninggal hidayah
Majelis taklim Panji Hidayah, kita berkumpul bersama di sini. Kalau kita main door to door, satu rumah ke rumah lain, kaya gempor, kaya pegel. Maka di sini Ibu Ketua Majelis Taklim punya inisiatif untuk mengadakan halal bil halal di Musolah Al Hikmah, Baitul Hikmah. Dikumpulkan semua di sini. Nanti selesai ini harus ada musafahah Ibu Haji ya, salaman. Dan ketika salaman pastikan itu dari hati. Salaman pastikan itu dari nurani. Mohon maaf, kadangkala ada orang salaman tapi salamannya padu formalitas saja. Ada yang semacam itu. Saya paling males yang semacam ini. Selesai sholat, selesai zikir, selesai doa, semuanya berdiri. Rabbana atina bedanya. Tangannya nyelonong tapi matanya mana-mana. Saya paling malas semacam itu. Saya diingatkan sama anak, Bi, salam-salaman Bi, enggak mau. Kenapa sih salam-salamannya beli serius? Kalau salam-salamannya serius itu Robbana atina, diplototi matanya, dikorok tangannya, korok, iya, sampai nepluk amplopnya tak apa. Kalau salaman itu yang serius. Makanya saya lama Bu berkumpul dengan orang-orang Arab. Saya 5 tahun berkumpul dengan teman-teman dari kalangan jamaah orang-orang Arab. Saya perhatikan orang-orang Arab itu, mereka kalau misalnya salaman itu serius. Dikepel tangannya, dikorok waras taang, korok. Bukan hanya dikorok tangannya, dipeluk juga cipika-cipiki. Anggawe luar biasa iku brewoke. Memang harusnya seperti itu. Nanti salam-salaman pastikan bukan hanya sekedar formalitas. Kita ketemu guru, ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu kawan, ketemu Ibu Ketua Majelis Taklim. Saya ketemu guru saya Bapak Dr. Haji Elon Suklani MPD. Masya Allah, alhamdulillah, saya datang langsung cium tangan. Tujuannya apa? Mengharapkan keberkahan ilmu. Mengharapkan keberkahan ilmu dari mana? Wasilah dari para guru, wasilah dari para ustadz. Nanti salam-salaman, bermusafahah, insya Allah itu menjadi asbab bagi gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan bahwa ini merupakan sesuatu yang hak. Kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Masih angetan, masih suasananya bulan Syawal. Ada lagi yang bilang, Ustaz, saya masih puasa Syawal. Kalau misalnya saya hadir di majelis taklim, kemudian di situ ada makanan, kira-kira makan atau tidak? Ada di sini yang masih puasa Syawal? Ada di sini yang masih puasa qadha Ramadan. Kemarin saya ngisi pengajian, ada pertanyaan, Ustaz, kira-kira afdol mana? Kita selesai Ramadan masuk Syawal, kemudian saya ini punya hutang puasa beberapa hari. Sementara saya mau juga puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Kira-kira yang paling utama yang mana? Kira-kira yang paling utama yang mana Bapak Ibu? Siapa yang jawab bayar utang puasa Ramadan dulu? Angkat tangan. Siapa yang lebih mengutamakan puasa sunnah Syawal? Angkat tangan. Maka jawaban yang paling utama adalah kita seharusnya membayar hutang puasa Ramadan kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita masih duwe utang, pengen puasa sunnah priwe serarane. Yang namanya membayar hutang hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Sementara puasa Syawal hukumnya apa Bapak Ibu? Sunnah. Jangan sampai kita rela menggadaikan yang wajib demi mengejar sesuatu yang sunnah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Kalau misalnya kita ternyata selesai Ramadan masuk Idul Fitri, kemudian kita dilanjutkan dengan puasa Syawal dulu yang hukumnya sunnah. Sementara puasa Ramadan kita yang kita masih punya utang kita nomor 2-kan. Kita tidak pernah tahu umur kita.
Kita tidak pernah tahu usia kita. Jangan-jangan ketika selesai kita puasa sunnah Syawal 6 hari kemudian kita belum membayar hutang puasa kita, kita keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu terjadi, berarti kita masih punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya apa? Yang namanya umur enggak ada yang tahu, usia enggak ada yang tahu. Termasuk saya juga enggak tahu. Ibu-ibu juga enggak tahu. Bisa jadi ibu-ibu duluan saya terakhir, atau saya terakhir ibu-ibu duluan. Pada baik. Rumunang kang bener bulan enggak? Rumunang kang bener. Umur enggak ada yang bisa jadi saya terakhir ibu-ibu duluan, atau ibu-ibu duluan saya terakhir. Pada baik. Serba salah bae wong lanang siang. Angel lamun ngadepi emak-emak ras terkuat di bumi, kata netizen bilang. Kalau misalnya naik motor sen kanan belok, ana ning kene sing kaya mengkonon. Endi wong ben weruh. Kelap-kelop bokatku pengen nengen beli weruah. Pengen tak seneni ya emak-emak bakal dimarahin balik, jadi menang wae lah usahanya. Oh iya ya emak-emak dilawan. Jangan salah, orang yang pertama kali masuk Islam adalah emak-emak. Siapakah itu? Sayyidatuna Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam itu perempuan. Kalau kata orang Indonesia bilang emak-emak, siapakah itu? Siti Khadijah. Bahkan orang yang pertama kali syahid di jalan Allah adalah perempuan. Siapakah itu? Yakni Ummu Yasir, ibu daripada Sayyiduna Yasir. Makanya jangan dianggap enteng yang namanya emak-emak. Selain jago masukin makanan pas pengajian, emak-emak ternyata mempunyai sejarah yang luar biasa, yang mempunyai bukti bahwasanya ternyata dulu pun Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah seorang perempuan, itulah Sayyidatuna Khadijah. Makanya dibuat syair, yang syairnya ini ternyata disenengin oleh almarhum Mbah Maimun Zubair. Apa syairnya? Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sekali lagi semuanya. Sa'duna fid dunya fauzuna bil bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal wa Fatimata Zahra. Masya Allah, hebat atau tidak emak-emak? Mantap atau tidak emak-emak? Hidup emak-emak. Hidupnya si saking isune setitikan lamun akeh. Bapak-bapaknya cuma telu ya keder ya. Kudu ngalah bae bar. Masya Allah. Tapi ternyata meskipun begitu hadirin, orang yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mendirikan majelis taklim Panji Hidayah ternyata bukan emak-emak. Siapa itu? Bapak-bapak, yakni Bapak Haji Sodikin almarhum, suami daripada Ibu Hajah Imah. Ternyata beliaulah yang mempunyai inisiatif yang pertama untuk mendirikan majelis taklim Panji Al Hidayah. Dulu waktu haji sama KBIH saya Bu Hajah Imah ya. Haji tahun berapa Ibu Hajah Imah waktu itu haji tuh?
2021 haji di KPIH Al Hidayah. Ternyata Ibu Haja Imam menyampaikan, Ustaz, Panji Hidayah itu yang pertama kali mempelopori Bapak Haji Sodikin almarhum, suami daripada Ibu Haja Imam. Makanya kita pun doakan beliau, nanti kita doakan beliau. Insya Allah ini menjadi amal jariah bagi beliau. Dijelaskan oleh Allah. Coba saya mau tanya, surat apa, ayat berapa? Kata Allah, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa? Ayat berapa? Nyato beli lu. Kebanyakan orang-orang majelis taklim kayak gitu. Kadang kala tahu suratnya, bacaannya, tapi nggak tahu nama suratnya. Ibu-ibu hafal atau tidak surat Al-Ikhlas? Nggak hafal Pak Ustaz. Kalau kulhu ya hafal. Ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Ndi wae ben weruh. Ditakoni Al-Ikhlas apal, beli apal, kulhu apal. Padahal ya kulhu ya Al-Ikhlas. Tadi yang saya baca itu surat Yasin, ayatnya ayat 12. Catat maning. Kok barlen maning, tulen maning gitu. Catat surat Yasin ayat ke 12. Kadang Yasinan tiap malam Jumat. Iya ya, surat Yasin ayatnya embuku priwir-pirak ayatnya. Apa kata Allah dalam Quran surah Yasin ayat ke-12? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi ketika semua manusia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan kiamatul kubra. Kemudian apa berikutnya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami pula yang mencatat apa-apa yang mereka tinggalkan dan mencatat semua asar jejak dari mereka yang sudah lakukan ketika hidup di dunia.